Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini gue mau nge-review film Survival Island. Film ini digarap oleh Stewart Rowell. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke nih guys, langsung saja, let's go! Cerita berawal dari Jack, seorang yang kaya raya, dan istrinya si Jenny akan pergi liburan dengan kapal yang sangat mewah. Sampai di pelabuhan Muara Angke, Jenny membeli souvenir di pelabuhan itu, karena Jenny seumur hidup belum pernah ke Muara Angke. Sampai di samping kapal, Jack dan Jenny disambut pemilik kapal itu. Nah, inilah si Manuel, kita sebut saja si Manuk. Dia adalah pelayan di kapal itu. Teman Jenny naksir dengan si Manuk ini, tetapi si Jack sifatnya seperti bos, langsung menyuruh-nyuruh pelayan ini. Datanglah pacar si Manuk ini, kita sebut saja Maria. Dia datang dengan marah-marah menggunakan bahasa yang gak gua ngerti. Intinya Maria ini telah dihamili oleh si Manuk dan tidak terima dia pergi begitu saja. Jenny dan temannya melihat mereka berdua seperti melihat keanehan. Sampailah Jenny dan Jack berlayar di kapal pesiar ini. Malam hari mereka membuat pesta kecil-kecil layaknya mereka honeymoon. Jack menawari Manuk untuk minum tetapi Manuk menolaknya. Dan Manuk kesal. Jack menanyakan pertengkaran Manuk dan Maria tadi. Maria tidak terima. Di lain sisi, Maria menggunakan boneka untuk menyantet si Manuk. Tibalah Jen dan Jack nyendok. Tetapi si Manuk mendengar desahan dari Jen seperti mirip desahan si Maria. Nampaknya si Jen kerasukan si Maria ini. Tibalah pagi hari. Jen dan temannya berjemur di kapal itu. Jen bingung, kenapa si Manuk memandangnya sepanjang hari. Seperti Manuk melihat kalau Jen inilah si Maria itu. Manuk tidak melayani mereka dengan baik. Manuk kesal dan memarahi kapten kapal itu beserta istrinya. Dia melemparkan sebuah handuk kecil ke kompor yang menyala. Tibalah kebakaran yang membuat kapal ini meledak. Ada sebagian dari mereka kabur melalui skoci. Jen dan Manuk tersesat di pulau terpencil itu. Jen melihat kapten kapal itu hanyut ke pulau yang mereka singgahi. Jen dan Manuk mencoba menyelamatkannya tetapi mereka terlambat karena kapten kapal sudah koit. Keesokannya Jen bangun tidur dan ingin langsung berendam. Kelar Jen berendam, Jen menanyakan kepada Manuk, bagaimana kita makan? Manuk menjawab dengan ikan yang akan dia tangkap. Tapi Jen tidak mau makan ikan mentah. Dia menanyakan kepada Manuk, apakah kamu bisa membuat api? Dan Manuk menjawab dia tidak bisa. Jen dan Manuk membuat rumah sementara untuk melindungi mereka dari sinar matahari dan dinginnya malam. Kelar mereka membuat rumah sementara, Manuk mengajak Jen untuk berendam bersama. Di sini Manuk mengajak Jen untuk membuka semua pakaiannya dan berenang secara telanjang bulat karena itu nikmat sekali. Berenang di laut tidak memakai sehelai pun. Jen menanyakan pacarnya si Maria kepada Manuk, kenapa dia marah sekali seperti itu? Manuk menjawab, karena dia hamil dan dia ingin menghukum si Manuk ini. Jen kesal dengan si Manuk karena sebagai wanita dia tidak terima ditinggal begitu saja setelah dia menghamili si Maria. Jen pergi ke pasir putihnya itu. Manuk melihat bokong si Jen dengan ucapan bokong yang indah seperti bentuk hati. Esokannya Manuk pergi mencari ikan dan udang untuk makan mereka berdua. Dan di sini Manuk menemukan si Jack terdampar di atas karang. Manuk membawa Jack ke kediamannya di pulau itu dan Jen melihat mereka berdua, kemudian Jen ini menghampiri mereka. Ketika Jen mencium Jack, terlihatlah muka sepet dari Manuk kalau dia cemburu. Jack melihat mereka berdua dengan asik mencari kepiting got untuk makan. Tapi di sini Jack bukannya senang, justru Jack malah cemburu melihat mereka berdua. Jack yang mempunyai korek api tokai ini ia membuat api unggun. Dia bilang ke Jen kalau dia tidak suka dengan si Manuk karena dia tidak tahu apakah istrinya ini sudah nyendok dengan dia dan Manuk memiliki sebuah pisau. Terjadilah pertengkaran antara Jack dan Manuk karena Jack cemburu bahwa Manuk telah menyondokkan istrinya. Karena di pulau terpencil inilah uang dan apapun tidak berguna. Yang berguna bagaimana si Jack bisa survive dengan mencari makan sendiri.
Jack dan Jen mencoba untuk mencari makannya, tetapi Jack tidak bisa menangkap ikan-ikan itu atau kepiting got itu. Akhirnya Jen yang kelaparan merasa frustasi kalau dia tidak bisa makan apapun. Si manuk menawarinya makan dan Jen pun memakan makanan yang diberikan oleh si manuk ini. Jack mengetahuinya kalau si Jen habis makan makanan si manuk. Jack kesal kalau korek api tokainya diambil oleh si manuk dan akhirnya mereka bertengkar kembali. Akhirnya di sini manuk hampir membunuh si Jack dengan tokat bambu dan pisau di depannya. Karena mereka bertengkar, Jen terbangun karena ada kepiting di sampingnya dan melihat Jack tidak ada di tempat tidurnya. Manuk pun terbangun dengan mendengar suara Jen memanggil si Jack. Manuk melihat Jack mengambil kacamata dan bambu pisaunya itu. Sini ia kesal dan ingin membunuh si Jack itu. Tapi si Jen menghalanginya dan terjadilah si manuk memperkosa si Jen ini. Di sini mau nggak mau si Jen menikmatinya juga karena dia takut si Jack dibunuh oleh si manuk. Di akhir mereka nyendok, Jen bilang kepada manuk kalau dia harus janji tidak bilang ke Jack. Jack mendapatkan ikan yang besar dan harus dibayar istrinya disendok oleh si manuk. Jen mengaku kalau tadi manuk akan membunuh Jack. Dan Jen mengakui kalau dia dan manuk telah nyendok. Akhirnya Jack dan Jen berantem hebat. Jack pergi meninggalkan Jen dan Jen pergi mencari si Jack ini. Jack membuat kacamata renang dari sebotol aqua. Jen tidak menemukan si Jack dan kembali kepada manuk. Manuk mengajak Jen untuk dansa dan mereka berdua berdansa tanpa musik. Di satu sisi Jack melihat mereka berdua sangat amat romantis. Jack menemukan kapal yang bocor di dasar laut, dia membawanya ke tepi pantai untuk membetulkannya. Malam hari, Jen dan Manuk nyendok kembali di dalam laut, dan di sisi lain Jack melihat mereka berdua dari hutan yang ada pantai itu. Pagi hari, perahu Jack terlihat sudah benar, dan Jen beserta Manuk pergi meninggalkan pulau itu dengan kapalnya. Padahal di situ jebakan Jack untuk sengaja tidak membenarkan 100% perahu itu. Tiba di tengah laut, perahu itu bocor kembali, dan Jack hanya duduk santai melihatnya. Di sini Jack memburu si Manuk karena telah mengambil kapalnya. Jack menyandera Jen dan Manuk. Jack berkelahi lagi dengan Manuk, dan Jen mencoba untuk melepaskan diri dari ikatannya. Jen dan Manuk lari untuk bersembunyi dari Jack, tetapi di satu sisi Maria melakukan aksinya. Jack memburu mereka berdua dengan dibantu oleh Maria. Karena di awal Maria sudah kesal dengan Manuk dan ingin Manuk mati. Mereka saling kejar-kejaran layaknya main benteng waktu kecil. Manuk dan Jen ngumpet di atas pohon layaknya si Tenyom. Jack menombak Manuk hingga dia terjatuh dari pohon itu. Jen ingin menusuk pisau ke Jack, dan Manuk ingin memukul Jack dengan batu kali besar. Tapi lagi-lagi, Maria menggagalkannya, dan Manuk terbunuh oleh pisaunya sendiri. Di akhir cerita, tibalah keluarga Papua ini datang, dan Jen tidak memberitahu kalau ada orang lagi di sana. Hanya Jen seorang, dan padahal di sana masih ada Jack yang mungkin dia pingsan. Oke guys, sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. See you next video. Bye.